setelah sempat dinyatakan hilang beberapa hari yang lalu, Mon. Bahkan berita kehilangannya disiarkan di media sosial dan banyak sekali orang yang membantu membagikan postingan pencarian atas hilangnya Atikotul Mahya, seorang ustazah yang biasa dipanggil Bunda Maya. Akhirnya sekarang beliau sudah ditemukan, Mon. Sudah diketahui di mana keberadaan beliau. Namun, entah peristiwa apa yang sudah dialami oleh Bunda Maya ini, Mon. Yang tadinya banyak sekali orang berpikir mungkin beliau sudah mengalami penculikan dan dibawa jauh dari rumahnya. Ternyata Bunda Maya justru ditemukan tidak jauh dari rumahnya, Mon. Beliau ada di belakang rumahnya, Mon. Namun sudah dalam keadaan tidak bernyawa dan ada di dalam sumur di belakang rumahnya. Entah peristiwa ini murni sebuah kecelakaan atau ada seseorang yang sudah sangat keji menghabisi nyawa guru mengaji ini dan menaruh mayatnya di dalam sumur belakang rumahnya. Nah, peristiwa ini Mon yang akan Mama Yona bahas secara lengkap di video Mama Yona hari ini. Halo teman-teman online Mama Yona atau temon, selamat datang kembali di channelnya Mama Yona. Atikotul Mahya adalah seorang ustazah berusia 28 tahun yang dikaruniai dua orang putri yang cantik-cantik, Mon, berusia 5 tahun dan 9 bulan. Pada hari Minggu 2020, Bunda Maya, sapaan akrab dari Ustazah Atikotul Mahya ini, Mon, beserta kedua anaknya dan juga suaminya pergi untuk menghadiri pengajian yang memperingati Hari Maulid Nabi. Dalam acara tersebut, sang suami mendapatkan tugas sebagai panitia acara sekaligus pembawa acara dalam kegiatan Maulid Nabi tersebut, Mon. Acara Maulid Nabi pun berlangsung hingga akhirnya tiba pukul 9 malam. Bunda Maya ini merasa sebaiknya dia pulang, mengingat dia memiliki seorang putri kecil yang berusia 9 bulan, tentu sudah waktunya sang putri untuk istirahat. Kemudian berpamitanlah Bunda Maya ini kepada sang suami. "Abah, Bunda pulang dulu ya, Bah. Ini sudah cukup malam. Waktunya anak-anak untuk istirahat, Bah." Sang suami pun mengizinkan sang istri pulang bersama anak-anaknya karena memang jarak lokasi acara dengan rumah yang tidak begitu jauh. Maka pulanglah sang istri beserta dua anaknya. Nah, kenapa suaminya nggak ikut pulang, Mon? Ya karena itu, sang suami menjadi panitia dari acara Maulid Nabi tersebut, sehingga sang suami harus tetap berada di lokasi sampai acara Maulid Nabi tersebut selesai. Hingga akhirnya pukul setengah 11 malam, sang suami pun sudah menyelesaikan acaranya dan hendak menuju rumahnya. Di sini, sang suami sudah memiliki perasaan yang tidak nyaman, Mon. Kenapa? Karena sebelumnya, saat sang istri sudah sampai rumah, sekitar setengah 10 malam, sang istri masih mengirimkan pesan WhatsApp kepada sang suami. Nah, isi pesan WhatsApp dari sang istri bunyinya adalah, "Semangat Abah." Nah, dari situ, saat sang suami hendak pulang, dia sempat menghubungi HP dari sang istri, namun ternyata tidak aktif. Nah, betul saja kecemasan yang dirasakan oleh sang suami. Saat sampai rumah terkunci dari dalam. Dia memanggil-manggil nama istrinya namun tidak ada jawaban. Cukup lama, Mon. Sekitar 15 menit dia terus memanggil-manggil nama istrinya dan mengetuk-ngetuk pintu rumahnya. Namun tidak ada jawaban sama sekali dari dalam rumahnya. Hal tersebut membuat kekhawatiran dari sang suami semakin memuncak. Maka didobraklah pintu rumahnya. Dan benar saja, dia tidak menemui keberadaan istrinya di dalam rumah. Dia hanya melihat anak-anaknya yang sedang tertidur pulas. Maka dicarilah sang istri di seluruh penjuru rumah. Namun tidak juga ditemukan. Padahal kondisi rumah terkunci dari dalam. Hanya saja jendela rumahnya terbuka. Dari situ sang suami langsung meminta pertolongan kepada orang-orang di sekitar rumahnya, terutama kepada para pemuda yang tentu saja masih berkumpul karena baru saja menghadiri acara pengajian Maulid Nabi itu, ya, Mon. Maka sang suami dibantu para pemuda dan warga pun mencari keberadaan sang istri. Namun hasil dari pencarian yang mereka lakukan adalah nihil. Sang istri tidak juga ditemukan. Maka berbagai upaya pun dilakukan untuk menemukan keberadaan sang istri, termasuk memposting kehilangan di sosial media. Nah, berita hilangnya sang ustazah ini pun menjadi viral di media sosial karena dibagikan oleh banyak sekali orang. Berharap bantuan yang mereka lakukan meskipun hanya berupa membagikan postingan kehilangan tersebut bisa membuahkan hasil dengan ditemukannya sang ustazah, Mon. Hingga pada tanggal 3 November 2020, saat azan subuh, sang suami seperti biasa mengambil air wudhu hendak menjalankan sholat subuh. Namun saat sedang mengambil air wudhu, sang suami merasa ada yang aneh karena
air yang dipakai untuk berwudu tercium seperti aroma busuk. Hingga pagi harinya, kondisi air di rumah Ustazah Maya ini semakin aneh, Mon. Karena air yang biasanya lancar, pagi itu tiba-tiba airnya menjadi sangat sedikit keluarnya. Sang suami pun mengecek sumur di belakang rumahnya yang memang menjadi sumber memenuhi kebutuhan air di dalam rumahnya. Dan betapa terkejutnya sang suami ketika beton penutup sumur di belakang rumahnya ditarik. Sang istri yang sudah berhari-hari dicari olehnya ternyata ada di dalam sumur kecil yang berkedalaman kurang lebih 20 meter, sudah dalam keadaan mengambang dan membengkak. Bahkan pakaian dari sang istri pun sudah terlepas semua dari badannya. Bagikan tersambar petir di siang bolong, sang suami merasa tubuhnya lunglai seketika. Akhirnya penemuan tersebut sampailah di telinga Pak RT, dan Pak RT setempat pun langsung melanjutkan laporan penemuan jasad dari Ustazah Maya ini kepada pihak kepolisian yang berwajib. Polisi pun langsung mengevakuasi jenazah dari Ustazah Maya ini dengan dibantu oleh petugas pemadam kebakaran setempat juga. Dan untuk mengevakuasi jenazah Bunda Maya ini ternyata tidak semudah membalikkan telapak tangan, Mon. Karena kondisi sumur yang tidak terlalu lebar cukup menyulitkan petugas untuk mengevakuasi jenazahnya. Hingga akhirnya pukul 11 siang, jenazah dari Bunda Maya berhasil dievakuasi dari sumur tersebut. Jenazahnya pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Nah, apa yang sebenarnya terjadi kepada Bunda Maya, Mon? Apa mungkin Bunda Maya terpeleset kemudian jatuh ke sumur? Kalau melihat kondisinya yang berada di dalam sumur dan tertutup penutup beton yang berat, kurasa tidak mungkin kalau Bunda Maya ini tercebur kemudian menarik tutup beton dari bawah, Mon. Rasanya tidak mungkin. Jadi ini hanya masih berupa dugaan, ya, Mon. Kurasa sudah ada seseorang yang dengan keji melakukan perbuatan jahat tersebut kepada Bunda Maya. Menurut kesaksian salah satu tetangganya, Mon, setelah Bunda Maya pulang dari pengajian tersebut, Mon, tetangganya ini sempat melihat kok Bunda Maya waktu sampai di rumah dengan anaknya yang 9 bulan digendong dan yang satunya yang berusia 5 tahun digandeng. Dia sempat melihat Bunda Maya ini masuk ke dalam rumahnya. Tidak berselang lama, sekitar setengah jaman dari waktu Bunda Maya pulang ke rumah, sang tetangga ini mendengar seperti suara jeritan sebanyak 2 atau 3 kali. Sang tetangga ini pun sempat berlari mencari arah suara tersebut. Namun karena suaranya sudah menghilang, dia pikir suara teriakan tersebut merupakan teriakan dari orang yang sedang bertengkar. Nah, apakah mungkin teriakan yang didengar oleh tetangganya itu sebenarnya adalah teriakan permintaan tolong dari Bunda Maya, Mon? Inilah yang menjadi misteri yang sekarang sedang dipecahkan oleh kepolisian. Semoga kasus Bunda Maya ini segera terpecahkan, Mon. Andaikan Bunda Maya sudah mendapatkan sebuah kejahatan, semoga penjahat yang ada di balik peristiwa ini segera ditemukan. Bunda Maya adalah seorang ustazah. Beliau meninggal setelah baru saja pulang dari acara pengajian Maulid Nabi, Mon. Kurasa Bunda Maya pasti meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Mama Yuna pribadi menyampaikan bela sungkawa dan juga turut berduka cita sedalam-dalamnya atas kepergian Ustazah Atikhotul Mahya. Semoga beliau mendapatkan tempat terindah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan suami dan anak-anak beliau yang ditinggalkan diberi kesabaran dan ketabahan. Semoga nanti Bunda Maya bertemu kembali dengan suami dan anak-anaknya di surganya Allah. So, itu tadi video Mama Yuna hari ini, Mon. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wajib suka dengan videonya, jadi klik tombol like, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton video Mama Yuna hari ini. Sampai ketemu lagi di video Mama Yuna selanjutnya. Dadah!